Halo Sobat Selamat. Hot Topics kembali untuk Anda bersama saya, Brigita Zening. Kali ini Hot Topics akan membahas bagaimana tindak pidana narkotika di lapangan, khususnya di masa pandemi. Untuk itu kita telah terhubung dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol Purwo Cahyoko, dan pakar hukum pidana dari Universitas Bayangkara Jakarta, Kombes Pol Purnawirawan Slamet Pribadi. Selamat pagi Pak Purwo dan Pak Slamet. Pagi. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Pagi Mbak, selamat pagi. Kita ke Pak Purwo dulu ini Pak. Pak Purwo, bagaimana kasus narkotika di Jawa Tengah untuk saat ini Pak, sebarannya khususnya Pak? Ya, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kita bisa berjumpa dalam Zoom meeting yang diselenggarakan oleh solotrust.com. Mbak Zening, Dr. Slamet yang saya hormati, dan semuanya aja yang bisa menonton acara ini. Situasi kondisi di Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan narkotika selama masa pandemi, ini ada peningkatan, Mbak ya. Peningkatan dari tahun 2020 sampai 2021 ini kasus yang kita tangani, baik dari kepolisian maupun BNN, itu tahun 2020 kurang lebih 1037 kasus. Nah, di tahun 2021 sama yang ditangani oleh BNN dan kepolisian, ini ada peningkatan ya. Dari Januari sampai November ini ada 1534. Jadi belum ditutup sampai Desember sudah sampai 1534 dari yang 1037 tadi. Ini apa? Ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslidatin, BNN RI, dan BRN, ya, Badan Riset Nasional. Itu ada angka peningkatan prevalensi. 2019 itu angka prevalensi penggunaan narkotika itu 1,8%, Pak, dari jumlah penduduk, sehingga kurang lebih 3, sekian juta, ya hampir 4 juta. Nah, di 2021 ini hasil penelitian itu menunjukkan angka yang cukup signifikan, jadi 1,95%. Nah, dari jumlah penduduk 2019 ke 2021 ini kan juga ada penambahan penduduk juga. Tapi ini juga diikuti juga oleh masyarakat kita atau warga kita yang terpapar oleh narkotika. Jadi ada peningkatan. Nah, sehingga di Jawa Tengah juga ikut andil untuk menambah jumlah yang terpapar. Itu dari angka yang terungkap loh ya. Kan narkotika ini kan ibaratnya kan teori gunung es ya, artinya yang di atas-atas yang bisa terungkap, tapi di bawahnya itu masih banyak. Ini yang kita juga sungguh sangat prihatin, dan ini terus kita akan lakukan bekerja sama dengan stakeholder lainnya maupun masyarakat untuk benar-benar menekan angka prevalensi itu, dan kita tidak bisa atau kita tidak boleh membiarkan angka prevalensi ini langsung tetap terus naik, ya. Ini dalam rangka kita juga menyiapkan Indonesia Emas, Indonesia yang dapat bonus demografi, yang notabene nanti akan diisi oleh anak-anak generasi milenial, generasi Y, generasi Z. Jadi pandemi pada dasarnya tidak menurunkan angka narkotika. Justru ada peningkatan di kasus narkotika. Pak, ini ada peningkatan, artinya sebarannya berarti tambah luas dong, Pak, sebaran para pengguna narkotika ini, Pak. Iya, narkotika itu dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga pernah Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, menyampaikan Indonesia darurat narkotika. Kenapa? Karena ini narkotika ini sudah
masuk ke segala lapisan. Segala lapisan masyarakat termasuk dari golongan umur ya. Ini sudah sampai merasuk ke anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Jadi sudah masuk ke segala lapisan. Termasuk wilayah, ya wilayahnya dari tidak hanya di perkotaan, di desa pun juga sudah ada ya. Nah, alhamdulillah untuk di Jawa Tengah ini tingkat keterpaparan di desa ini masih sedikit ya, walaupun masih didominasi oleh perkotaan. Itu Mbak Jenny. Pak, modus yang sering dipakai untuk penyebaran narkotika itu apa sih Pak? Kok sampai pada tahun ini pun terjadi peningkatan yang cukup signifikan? Ya macam-macam Mbak ya, dari beberapa golongan. Kalau dari golongan anak dan remaja biasanya dia coba-coba ya, dari coba-coba sehingga mereka lama-kelamaan ketagihan, atau dia masuk di dalam kelompok komunitas dengan suatu anekdot, kamu kalau nggak mau masuk ke kelompok ini ya kamu nggak pakai itu, tapi kalau kamu mau masuk kelompok saya ya kamu harus coba pakai, kan gitu. Nah, sehingga anak-anak ini masih labil ya, dia karena pengen diterima di kelompoknya ya dia akhirnya pakai. Dari coba-coba akhirnya lama-kelamaan dia akan ketagihan. Kemudian ada juga yang dari kelompok yang lain, kelompok pekerja, biasanya dari tuntutan kerja yang begitu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga mereka membutuhkan tambahan kekuatan ya. Beberapa kasus dalam kurun waktu 2021 ini, baik yang ditangani Polri dan itu bisa kita ungkap pada saat kita lakukan asesmen, itu banyak para supir-supir truk jarak jauh. Mereka beralasan untuk supaya dia kuat melek, dia pakai itu dari kelompok-kelompok pekerja. Dan juga ada yang saya perlu konsentrasi di dalam kerja sehingga saya harus pakai. Ada yang seperti itu. Jadi banyak modus-modusnya. Termasuk mereka juga karena lingkungan. Jadi lingkungan itu menuntut dia harus menggunakan itu. Ya. Jadi pada prinsipnya ada yang coba-coba, ada yang memang sengaja untuk supaya dia menambah kekuatan, dan juga ada yang untuk relaksasi ya, untuk bersenang-senang, itu juga banyak. Itu modus-modusnya. Nah, kemudian untuk proses bagaimana penjualan, modusnya sekarang ini karena banyak atau hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial, ya, mereka melalui atau memanfaatkan media sosial ini untuk transaksi narkotika. Itu. Pak, tadi Pak Purwo ini mengatakan bahwa kasus narkotika itu seperti fenomena gunung es, berarti banyak yang tidak kelihatan karena modus-modus seperti yang telah dijelaskan tadi, Pak. Lalu bagaimana langkah BNN untuk membasmi istilahnya lah, Pak, modus-modus yang tidak kelihatan ini, Pak? Ya, BNN memiliki strategi di dalam penanganan P4GN ya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Strategi yang pertama yaitu bagaimana kita menekan permintaan. Ya, bagaimana kita menekan permintaan dengan program-program pencegahan, yaitu salah satu diantaranya melakukan sosialisasi, edukasi, diseminasi tentang bahaya narkotika. Kemudian kita punya program pembentukan ketahanan diri anak dan remaja yang kita latihkan di sekolah-sekolah dengan latihan soft skill, juga pembentukan teman sebaya. Termasuk di dalamnya di situ nanti kita akan membentuk wilayah atau kawasan-kawasan yang bersih dari narkoba yang terkenal dengan nama Bersinar. Ini sudah kita mulai dari desa. Kita bentuk desa bersinar pada saat awal launching
pada tanggal 26 Juni beberapa bulan yang lalu itu yang dicanangkan oleh Wakil Presiden. Untuk Jawa Tengah ini kita sudah launching sebanyak 10 desa bersinar. Dan terus saya genjot hingga hari ini di Jawa Tengah ini sudah memiliki 40 desa bersinar. Dari apa yang saya lakukan pengecekan di BNNK Jajaran, itu ada 40 yang sudah dilaksanakan. Program Desa Bersinar ini bagian dari rencana aksi nasional yang bersifat khusus, Mbak. Oke. Jadi di dalam P4GN ini Bapak Presiden menginstruksikan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 ya tentang pelaksanaan P4GN. Ada rencana aksi nasional generik dan rencana aksi nasional yang khusus. Yang khusus ini pembentukan Desa Bersinar. Dan ini terus akan berlangsung selama tahun 2024. Saya punya target untuk tahun 2022 nanti itu minimal 50 desa di Jawa Tengah ini untuk kita launching menjadi desa yang bersih dari narkoba. Itu program bagaimana saya menekan permintaan. Sedangkan program untuk menekan persediaan itu saya melakukan pengungkapan jaringan-jaringan dan yang paling penting yang saya lakukan di sini saya menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu memiskinkan para pengedar dan bandar. Okay. Ya, dari tahun 2021 ini kita sudah melaksanakan ada 5 tersangka yang kita tindak lanjuti dengan tindak pidana pencucian uang dengan jumlah aset dalam bentuk uang itu hampir 1,3 miliar, sedangkan dalam bentuk barang itu ada kurang lebih 700 juta, ditambah 22 burung, Pak. 22 burung ocehan, ya ada apa namanya cucak rawa, ada kolibri, ada murai batu, ya jalak Bali itu kita lakukan apa namanya penyitaan semua dan sudah kita limpahkan ke pengadilan. Nah, ini strategi yang berkaitan dengan bagaimana kita menekan persediaan, ya kita ungkap semua jaringan-jaringan termasuk memiskinkan. Harapannya ya mereka setelah tidak punya apa-apa tidak bisa main-main dengan hukum, ya karena yang kita ketahui biasanya masih aja dia main, ya dia masih bisa mengendalikan peredaran narkotika walaupun dia posisinya ada di lapas. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana kita melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini sangat penting karena dari 80% penghuni lapas itu adalah kasus yang berkaitan dengan narkotika. Okay. Dari 80%, 45% lebih itu adalah pengguna. Nah ini kan sayang ya, kasihan. Semua ditaruh di lapas, akhirnya ketemulah antara pengguna, pengedar, dan bandar. Dan mereka jadi pintar, yang baru pengguna ini jadi pintar karena kenal gitu, jadi bisa berhubungan langsung. Nah ini kita coba, dan alhamdulillah dari Criminal Justice System itu juga sudah mendukung. Ini terbukti dengan Pak Kapolri mengeluarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice yang salah satunya kalau pengguna itu bisa dilakukan restoratif justice dengan dilakukan rehabilitasi. Kemudian di Kejaksaan sendiri juga sudah mengeluarkan surat edaran Jaksa Agung untuk penuntutan yang diarahkan untuk restoratif justice dan dilakukan rehabilitasi. Nah, langkah-langkah saya yang saya lakukan, yang pertama saya terus terang saya ada terkendala kemarin di dalam melaksanakan program rehabilitasi ini, terutama tempat rehabilitasi ini belum maksimal sehingga kami berupaya melobi bupati dan wali kota itu untuk bisa menyiapkan rumah sakit daerahnya itu bisa menerima atau menampung pasien-pasien yang
kita rehabilitasi. Ya, karena rehabilitasi ini kan gratis ya, ya yang gratis ini harus dibiayai oleh pemerintah. Nah ini yang sudah saya lakukan, baik menggunakan surat permohonan untuk Pak Bupati bisa menyiapkan, dan juga kita datengin langsung, kita memohon kepada Pak Bupati. Kenapa? Dari hasil saya turun ke lapangan, beberapa RSUD itu sebenarnya sudah siap. Cuma mereka tidak ada payung hukum untuk melakukan atau menerima pasien rehab ini. Karena tidak ada payung hukumnya. Nah, sebenarnya payung hukumnya ya hanya mudah, katanya bisa instruksi bupati atau wali kota atau dalam bentuk apa, yang penting ada ketegasan dari kepala daerah untuk memberikan komitmen atau apa namanya pernyataan bahwasanya RSUD ini wajib menerima pasien rehabilitasi. Itulah tiga pendekatan atau tiga strategi BNN di dalam bagaimana kita mengurangi angka prevalensi itu. Jadi menarik Pak Purwo dan Pak Slamet mengenai hukum yang diterapkan, karena ketika kita berbicara kasus narkotika, tidak dipungkiri pasti ada yang namanya pengguna, pengedar, dan juga bandar. Betul nggak Pak Purwo? Ya, betul. Itu. Nah, kita akan ke Pak Slamet, ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Bagaimana ini Pak tindakan pidana atau hukum atas kasus narkotika saat ini Pak? Kalau kita berbicara hukum secara umum, tentu itu dipengaruhi oleh politik hukum, kemudian dipengaruhi oleh kebijakan hukum, dipengaruhi oleh implementasi hukum. Kalau secara umum ya. Kalau dari si politik hukum dan kebijakan hukum, saat ini itu ada 3 kasus penting. Yang pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah teroris, yang ketiga adalah narkotik. Bagi saya, anggap saja saya sebagai penggiat narkotika, juga sedikit memahami soal hukum narkotika. Ini sungguh tidak adil. Kenapa? Para stakeholder pemegang kendali politik hukum, DPR, legislatif, dan eksekutif, tidak berpikir bahwa menempatkan narkotik pada posisi yang pertama. Karena sekarang posisi pertama itu korupsi, teroris, dan narkotik. Harusnya idealnya narkotiklah yang pertama, kedua korupsi, ketiga teroris. Kita ambil detailnya. Korupsi itu kerugian negara itu bisa dihitung hanya dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP atau oleh BPK. Sementara sementara kerugian yang dialami oleh negara, masyarakat atas kasus-kasus narkotik itu tidak ada hitungannya, unlimited. Bahkan per tahun itu puluhan triliun sampai dengan 30 sampai 40 triliun per tahun. Itu kerugian sosial, kerugian pribadi, kerugian rehabilitasi rumah tangga, kerugian rehabilitasi perorangan. Rehabilitasi rumah tangga misalnya, seorang suami itu pecandu narkotik, itu akan berdampak kepada anak, kepada istri, atau kepada lingkungannya, barang-barang banyak yang hilang dan sebagainya. Atau sebaliknya, istri yang pecandu berdampak kepada suami, kemudian berdampak kepada anak dan harta yang ada di rumahnya. Itu kalau kerugian negara dan masyarakat, pribadi dan umum, itu narkotik luar biasa, luar biasa. Harusnya para stakeholder di negara ini berpikir bahwa narkotik itu ditempatkan pada posisi pertama dengan urutan narkotik, korupsi, dan terorisme.
Nah, sampai sekarang belum pernah terpikir itu. Karena apa? Kalau narkotik ditempatkan pada posisi terakhir, itu mempengaruhi rencana anggaran negara ini terhadap kebijakan soal narkotik. Mempengaruhi negara terhadap implementasi biaya-biaya operasional, baik BNN maupun kepolisian, baik bea cukai, kementerian dan sebagainya. Itu pada posisi ketiga atau mungkin tidak masuk ketiga, bahkan 4 maupun kelima. Boleh tanya nih ke Pak Purwo. Pasti anggarannya BNN itu lebih kecil daripada anggaran kementerian yang lain. Dan pada saat saya di BNN, itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya narkotik ditempatkan pada posisi pertama, pasti ini akan mempengaruhi perencanaan anggaran, kemudian mempengaruhi gerakan moral, kebijakan nasional, kebijakan moral bersama-sama, termasuk gerakan nasional di partisipasi masyarakat, pasti akan mempengaruhi itu. Dan sampai sekarang belum terpikir. Nah, itu baru tataran politik hukum dan kebijakan hukum. Sekarang pada tataran implementasi. Saat ini data di kepolisian dan data di BNN itu tidak selalu harmonis, tidak selalu sinkron soal penanganan perkara. Ketika BNN mengumpulkan data, pasti itu ada hal yang belum terbuka benar dari bea cukai, belum terbuka betul dari kepolisian untuk menyampaikan data ke BNN. BNN itu maksudnya masyarakat supaya teredukasi, ini loh jumlahnya besar banget. Masyarakat supaya tahu, negara juga tahu, pimpinan negara juga. Ini loh datanya. Nah, itu sampai sekarang masih belum ada sinkronisasi, belum ada harmonisasi soal itu. Ini baru anggaran. Sekarang soal pencegahan juga demikian. Pencegahan itu bukan hal dianggap penting oleh beberapa instansi. Negara, masyarakat, instansi lain masih mengedepankan BNN untuk melakukan pencegahan. Nggak mampu. BNN saya jamin tidak mampu kalau sendirian bergerak. Gerah dia. Bebannya semakin miring BNN. Kalau BNN itu sendirian bergerak melakukan pencegahan. Padahal sudah ada impres yang disebutkan oleh Pak Purwo tadi. Impres itu memerintahkan kepada BNN dan kementerian-kementerian lain sampai jajaran di bawahnya untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, dan lain sebagainya. Yang tadi sampaikan oleh Pak Purwo, itu metode supply, metode demand, dan harm reduction, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ditempatkan pada posisi pertama tadi, Mbak Zening, itu pasti akan menjadi perhatian kita semua. Itu dalam tataran administrasi. Tataran penegakan hukum sekarang. Itu juga masih belum sinkron terjadi antara BNN dengan kepolisian. Contoh, di dalam undang-undang narkotik, ketika polisi itu melakukan operasi penyidikan, tindakan penyidikan, itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan itu harus ditembuskan ke Badan Narkotika Nasional. Sebaliknya, Badan Narkotika Nasional ketika melakukan penyidikan itu harus ditembuskan kepada polisi. Tapi ini tidak terjadi. Ini tujuannya adalah supaya ada gerakan bersama mestinya, bukan untuk saling mengintip, bukan untuk saling mengincar, bukan untuk persaingan tidak sehat, tapi untuk persaingan yang lebih sehat. Sampai sekarang tidak terjadi. Kemudian kerjasama operasi antara Badan Narkotika Nasional, kemudian polisi, bea cukai, dan instansi lain. Soal penyidikan maupun penyelidikan, itu juga masih belum sinkron. Contoh, bagaimana gerakan di perbatasan, di situ ada Pamtas, ada TNI di situ, kemudian ada pemerintah daerah di situ, bahkan ada RT, RW di situ. Itu BNN tidak bisa mengontrol sepenuhnya kepada mereka. Nggak bisa, karena garis komandonya tidak ada. Sementara RT, RW itu adalah ujung tombak di perbatasan, kecamatan, terutama kabupaten nih. Polisi saja nggak mungkin. Di situ ada kabupaten dan Polres.
nggak bisa mengendalikan BNN. Karena apa? Perbatasan itu adalah ujung masuk narkotik dari suatu negara ke negara lain. Perbatasan Indonesia itu ada Brunei, kemudian Australia, kemudian ada Malaysia, ada India, ada Afrika dan sebagainya. Tidak bisa mengontrol itu sampai ke ujung-ujung ketika ada kapal besar mendarat, ya, kapal besar mendarat tidak sampai ke pinggir, kira-kira dari pantai itu mungkin 3 atau 2 kilo atau 4 kilo bahkan perahu kecil masuk ke sana. Itu harusnya RT, RW, masyarakat nelayan itu bisa melaporkan kepada pihak berwajib di situ. Selama ini nggak ada gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya narkotik ditempatkan secara politik hukum dan kebijakan hukum pada posisi pertama, itu polisi, BNN itu enak sekali melakukan tindakan. Anggarannya kuat, rencana operasi kuat, operasinya juga kuat. Itu dari sisi politik hukum dan hukum. Itu Mbak. Oh, Pak, berarti kan karena urgensinya narkotika itu begitu besar, berarti ini PR BNN pun juga ternyata berat sekali. Ya, Bagaimana sinergitas ini, Pak, untuk permasalahan hukum ya? kalau permasalahan hukum banyak sekali. Salah satunya adalah kebijakan mengenai double track. Double track penanganan bagi para pecandu. Oke. Pecandu itu ada 2, pecandu untuk diri sendiri maupun pecandu yang terlibat dalam persoalan hukum. Oke. Karena yang dilakukan oleh pecandu itu adalah perbuatan yang tidak boleh oleh negara. Mengambil, menguasai, membeli, menerima, kemudian membagi, menggunakan. Itu adalah perbuatan yang melawan hukum sebenarnya. Jadi metodenya adalah dia melanggar hukum, oke, diproses. Tetapi kalau misalnya dia sampai ke ruang tahanan, di ruang tahanan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke LP, itu yang namanya proses rehabilitasi atau recovery atau care atau pengobatan itu harus continue. Harus continue. Terus kemudian ketika di BNN diperbaiki, ada proses rehab di situ. Ketika maju ke kejaksaan, mana ada kejaksaan? Percuma kembali ke nol lagi. Sampai ke lapas kembali ke nol lagi. Itu masih belum sampai. Sehingga yang terjadi adalah masih belum satu persepsi soal hukum narkotika dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Soal satu sisi penegak hukum itu lebih senang menangkap, kemudian menahan. Sementara dia adalah seseorang yang harus diobati karena kebutuhan narkotik. Saya pernah diskusi dengan para penyidik di Sumatera Utara. Hampir ada sekitar 150 penyidik. Karena apa? Penyidik itu kan suka menangkap dan menahan. Saya tanya, kalau anak kandungmu yang ditangkap oleh polisi, sementara anakmu itu sebetulnya hanya pecandu untuk diri sendiri. Dia pecandu, tapi untuk diri sendiri, bukan pecandu. Artinya dia bisa korban, tapi dia pecandu, bukan pecandu yang melanggar hukum misalnya. Apa jawaban mereka? Saya lebih suka anak saya direhab. Padahal dia sendiri sebagai anggota kepolisian itu lebih senang menangkap dan memasukkan seseorang pada ruang tahanan. Nah, ini sungguh berbalik dengan tujuan dari hukum narkotik. Karena apa? Hukum narkotik salah satunya adalah mengurangi kebutuhan asupan narkotik. Caranya apa? Mengurangi kebutuhan adalah melakukan care, melakukan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Nah, kalau misalnya orang kemudian langsung tangkap di dalam tahanan, apalagi masuk ke ruang tahanan lapas. Di lapas itu, seseorang yang menjadi pecandu untuk sendiri, di situ dia meningkat menjadi pecandu yang melawan hukum karena ketemu dengan para bandar.
Karirnya meningkat lagi, dia menjadi kurir. Di situ tergalang dia. Karirnya bisa juga meningkat menjadi bandar karena mereka ketemu dengan bandar. Akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Hukum narkotik semakin ruwet karena persoalan implementasi. Kalau hukumnya udah jelas, itu udah jelas. Jadi persoalan penegakan hukum di antara para penegak hukum dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai bahkan pengacara sekaligus sampai ke lembaga pemeriksa itu masih belum satu persepsi soal supply reduction dan demand reduction. Metode supply dan metode demand. Metode pemberantasan dan metode pencegahan itu masih belum sinkron. Pencegahan itu baik terhadap orang yang coba-coba pakai dan orang yang memakai dan orang yang sedang kecanduan. Itu Pak Setin. Ini menarik nih Pak Slamet dan Pak Purwo. Tadi kan dikatakan bahwa sekarang ini mungkin sedang terkendala mengenai tempat rehabilitasi, begitu nggak Pak Purwo? Dan lalu dikatakan oleh Pak Slamet bahwa ini nih kalau pengguna narkotika di treatmentnya salah, mereka bisa menjadi ke arah yang lebih buruk atau kriminalitas yang lebih tinggi. Karirnya bisa meningkat. Nah, ini bagaimana jalan tengahnya ini Pak nantinya? Seharusnya. Mungkin kalau soal tempat ini akan ditambah oleh Pak Purwo. Karena begini, pengadilan pun ketika memutus orang ini akan direhab, setelah itu mau dia apa? Mau direhab di mana? Kalau misalnya putusannya itu putusan di daerah Kabupaten Gunung Kidul misalnya, Kabupaten Gunung Kidul. Apakah di daerah Gunung Kidul, wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Kidul, itu apakah sudah ada tempat rehab? Nggak ada, Mbak, nggak ada. Maka harus lari ke Jogja. Atau lari ke Semarang, bahkan ke tempatnya Pak Purwo. Atau ke tempat-tempat di Indonesia itu mungkin sekarang baru ada, mungkin saya belum tahu ya update-nya, mungkin baru ada 5 atau 6 tempat rehab di bawah negara. Yang ada adalah tempat rehab swasta, itu banyak banget. Dan di situ banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Di situ banyak sekali memeras para pecandu, memeras pada para pecandu yang mampu maupun para pecandu yang tidak mampu, memeras pecandu yang sedang melaksanakan proses penegakan hukum. Kalau di bawah, kalau balai rehab di bawah BNN sudah jelas ada proses di situ, karena standar yang dikenakan oleh BNN itu adalah standar yang bersifat internasional. Saya sudah masuk hampir semua balai rehab. Itu standarnya sudah standar internasional. Bahwa bahkan beberapa negara itu belajar soal rehab di BNN. Sehingga hukum tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya ketika pengadilan memutuskan untuk hukuman rehab. Rehab itu hukuman loh. Bener. Rehab itu adalah salah satu dari hukuman. Di situ ada hukum material berupa direhab dan ada hukum formal berupa tata cara orang masuk ke rehab. Salah satu tata caranya adalah masuk rehab itu harus ada masuki tim assessment terpadu. Banyak orang tidak sadar bahwa tata cara ini merupakan hukum acara pidananya. Rehab adalah salah satu hukum. Banyak orang nggak sadar bahwa ini adalah bagian dari hukum acara pidana narkotika. Jadi kalau jaksa misalnya kepingin rehab kemana? Rehab di tempat dia, nggak ada dokternya yang ahli. Polisi juga demikian. Mau direhab di mana? Nggak ada ahlinya di Polres di sini. Nah, kira-kira. Jadi hukum masih terbata-bata, Mbak Zeni. Masih tetak-tetak hukum itu soal narkotik ya, soal narkotik. Untuk Pak Purwo mengenai proses rehab dari BNN sendiri, Pak, boleh ditanggapi? Iya, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Dr. Slamet tadi. Memang kondisinya seperti itu. Tadi disampaikan masih banyak kementerian, lembaga, maupun instansi-instansi pemerintah dari tingkat pusat, daerah, maupun sampai yang di bawah,
memang belum care ya terhadap instruksi presiden. Sampai ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 ya, itu juga mengamanatkan tentang fasilitasi pelaksanaan P4GN. Ada wilayah ya atau pemerintah daerah, kabupaten maupun kota sudah ada yang merespon ya tentang apa yang seharusnya dilaksanakan di dalam P4GN. Tapi juga masih banyak yang barangkali apakah belum tahu, kurang tersosialisasi, atau memang ya biasanya kan kalau kepala daerah ini kan mengutamakan kepentingan politik lah ya, kepentingan politik yang menguntungkan. Nah, sepertinya kalau yang berkaitan dengan narkotika ini mereka ini kurang bermanfaat, tidak ada apa namanya nilai lebih apa nilai tambahnya lah bagi mereka ya. Itu padahal dia lupa ketika dia dilantik menjadi pejabat daerah itu ada kewajiban dia untuk menyehatkan masyarakatnya, membuat masyarakatnya lebih prima dan lebih produktif. Nah, kalau masyarakatnya kena narkotika, ya berarti kan ini juga suatu keteloderan. Padahal instruksi presiden maupun peraturan menteri dalam negeri itu kan hanya mudah dia memfasilitasi pelaksanaan P4GN, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi. Memang banyak putusan-putusan hakim yang sudah kita rekomendasikan, itu putusannya justru eh, tidak melakukan rehabilitasi. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Slamet tadi, kemana mereka akan dilakukan rehabilitasi gitu. Nah, inilah yang sekarang yang saya lagi melaksanakan apa namanya roadshow. Saya datengin kepala daerah itu untuk bisa memfasilitasi di rumah sakit umum daerah. Dulu sebelum otonomi daerah, seperti yang disampaikan oleh beberapa anggota yang dulu pernah melakukan kegiatan dengan rumah sakit, itu ada dulu MOU yang dilakukan antara BNN dengan rumah sakit. BNN melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai-pegawai rumah sakit yang nantinya akan ditunjuk sebagai orang-orang yang melakukan apa namanya melakukan rehabilitasi. Sudah ada. Tapi itu rata-rata belum diperpanjang karena dengan adanya otonomi daerah mereka gampang. Kalau saya melakukan ini nanti penagihan anggarannya kemana gitu, cantolannya kemana gitu. Nah, inilah yang sekarang yang lagi saya datengin ke Pak Bupati untuk Pak Bupati menginstruksikan sebagai nanti itu jadi payung hukum bagi pegawai rumah sakit untuk melaksanakan itu sehingga mereka tidak bingung untuk pencairan anggarannya itu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Slamet, memang iya antara penyidik kemudian dengan BNN ini memang kemarin-kemarin ada persepsi yang beda. Yang pertama, penyidik itu dituntut target berkas perkara. Nah, sehingga semua pun dijadikan berkas perkara untuk ke pengadilan, walaupun undang-undang juga mengatur sih ya. Tapi kalau BNN itu kan lebih banyak, kalau ini memang betul-betul pengguna, dia dilakukan rehabilitasi sebagaimana amanat undang-undang apa namanya pasal 54 ya khususnya itu. Nah, kita harus melakukan rehabilitasi. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah lah sudah mulai didukung dengan adanya peraturan polisi, ya kemudian ada surat edaran Kejaksaan Agung, ditambah surat edaran Mahkamah Agung yang barang buktinya kurang dari 1 gram ya untuk sabu, untuk ganja kurang dari 5 gram itu bisa dilakukan untuk rehabilitasi. Tentunya semua melalui tadi tim asesmen terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, BNN, dinas kesehatan, dan psikolog untuk menentukan ini pengedar, ini bandar, atau mereka pengguna. Tapi kalau rekomendasinya pengguna, sekarang tergantung dari penyidik. Ya, karena udah ada perpol. Penyidik mau diteruskan dengan perkara atau penyidik mempunyai diskresi untuk restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara
di luar pengadilan. Arahnya kemana? Arahnya ke rehabilitasi. Nah, rehabilitasi terkendala tadi yang disampaikan oleh Dokter Slamet tadi, tidak semua daerah itu ada tempat rehabilitasi. Nah, sekarang kita mencoba untuk RSUD itu bisa dimanfaatkan untuk tempat rehabilitasi. Nah, terhadap lembaga-lembaga rehabilitasi swasta memang banyak ya. Tapi yang sudah ada dengan kita dengan BNN gitu kita latihkan, kita lakukan latihan-latihan ya, kita lakukan standar nasional Indonesia ya SNI, kemudian kita cek, kita evaluasi lah. Kalau memang dia ada nanti penyimpangan ya kita akan bekukan atau kita akan tutup untuk kita rekomendasikan untuk ditutup, tidak melakukan rehab lagi. Itu yang untuk berkaitan dengan rehab, Mbak. Oke, Pak Purwo dan Pak Slamet, ini berarti kan ada asesmen-asesmen yang harus dipenuhi oleh seseorang yang terkena narkotika. Misal ada kerabat atau keluarga yang memakai atau menggunakan narkotika lalu melapor ke BNN. Nah, mereka pasti pikirannya takut di penjara ini, takut kena hukuman. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya, Pak? Untuk Pak Slamet dan Pak Purwo. Ya, bisa diulang, Mbak? Bisa diulang. Ketika ada kerabat atau anggota keluarga yang terkena narkotika, lalu ingin melaporkan ke BNN. Nah, pasti mereka akan berpikiran bahwa nantinya kerabat mereka yang menggunakan narkotika ini akan dikenakan hukuman. Padahal tidak hanya hukuman saja, tetapi ternyata ada solusi rehabilitasi dari BNN yang harus terus dilakukan sampai pengguna itu sembuh. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Karena masyarakat seringkali masih sering takut bahwa nantinya akan terkena hukuman penjara dan lain-lain. Ya. Saya dulu atau Pak Purwo dulu? Boleh, Pak. Pak Purwo dulu boleh, Pak. Pak Purwo dulu, saya dulu, Pak Purwo. Saya dulu, Pak. Monggo. Dokter Slamet dulu. Di dalam hukum narkotika, undang-undang narkotika, kalau melapor itu justru mendapatkan kekebalan. Tapi jangan sampai melapor itu kemudian menjadi menjadi kesaktian, menjadi keris yang bersangkutan. Saya udah melapor loh, tapi kemudian besok pakai lagi, nggak boleh, akan ketahuan itu, akan ketahuan. Jadi kalau sudah melapor, itu hukum memberikan perlindungan kepada dia untuk tidak dilakukan penindakan. Tetapi setelah melapor, dia tidak boleh sewenang-wenang, saya ulang ya, dia tidak boleh sewenang-wenang. Saya udah melapor loh, padahal dia menjual, nah gitu loh, padahal dia menyimpan, padahal dia menggunakan. Jadi melapor adalah status hukum kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan kekebalan, mendapatkan imunitas kekebalan hukum bahwa dia tidak bisa dikenakan hukuman saat itu. Tapi saat lain ketika dia menganggap bahwa sudah melapor itu menjadi sarana atau kartu sakti atau menjadi keris sakti, saya sudah melapor loh, polisi nggak bisa menangkap, bisa. Hanya yang melapor itulah yang imun, kekebalan, tapi perbuatan lain yang dia sengaja melakukan tindakan lain itu tetap. Karena apa? Pengalaman yang saya lihat ada yang memang benar-benar niat melapor karena memang ada kerabat yang sudah terkena. Ada yang melapor itu sebagai sarana untuk membuat cover. Nah, membuat cover pasti polisi akan ketahuan, nggak boleh. Nah, itu Mbak. Jadi ada diskresi dari petugas bahwa dia tidak bisa melakukan tindakan. Itu Mbak. Silakan, monggo Pak. Pak Purwo, silakan ditanggapi Pak Purwo. Iya, seperti apa yang disampaikan Dokter Slamet. Kalau mereka melapor ke BNN, khususnya BNNP Jawa Tengah dan jajarannya, saya jamin tidak akan diproses. Saya jamin. Ya, nanti kalau ada BNK nih yang nanti saya tegur, saya datengin. Ya, jadi silakan melapor, itu akan kita lakukan rehabilitasi ya. Karena kita sudah sepakat kita akan mengobati para korban ya. Ini para pengguna ini kita kategorikan korban, Pak. Kalau di dalam prinsip kita, dia korban, perlu untuk dilakukan rehabilitasi. Nah,
Ini juga kita sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Bersinar itu, kita akan membentuk agen pemulihan, Mbak. Agen pemulihan ini tugasnya yaitu mereka melakukan pemetaan, pendataan terhadap warganya yang kira-kira menggunakan. Kemudian dilakukan semacam apa namanya bujuk lah ya, dibujuk untuk bisa diajak untuk melapor. Nah, kemudian nanti kalau mereka dalam kondisi ringan sampai sedang, agen pemulihan ini bisa untuk melakukan pendampingan karena para agen pemulihan ini sudah kita latih, Mbak, yang berkaitan dengan rehabilitasi. Ya, lah. Tapi kalau dia sudah di atas ringan sampai sedang, itu perlu kita bawa ke BNNP maupun BNNK. Di situ nanti akan kita putuskan. Kita lakukan asesmen lagi, mereka kategori rawat inap atau rawat jalan. Ya, kalau rawat jalan di BNNK maupun di BNNP itu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, untuk rawat inap, yaitu kita akan serahkan kepada rumah sakit yang sudah ada MOU dengan kita untuk melakukan perawatan. Dan ke depan kita juga akan menyiapkan di BNNP itu ya untuk tempat rawat inap ya, tapi tentunya terbatas karena berkaitan dengan tempat dan anggaran gitu. Nah, yang perlu dicatat juga dalam hal ini, ketika orang tua itu tahu kalau anaknya itu menggunakan dan dia membiarkan, dia tidak melaporkan, dia justru akan kena ancaman hukuman juga itu. Ya, 6 bulan ancamannya. Jadi ya ini perlu juga diinformasikan kepada orang tua itu. Jadi yang paling penting sekarang begini, kita harus menghilangkan budaya malu kalau keluarga kita kena narkotika. Justru kalau dia malu itu nanti akan menjerumuskan keluarganya untuk menjadi pecandu yang lebih berat lagi. Lebih bagus segera koordinasi dengan agen-agen pemulihan di Desa Bersinar itu kalau sudah ada, kalau tidak ya langsung aja ke BNN. Atau bisa konsultasi dulu dengan BNNP maupun BNNK. Kita juga sudah ada websitenya, tinggal nyari di googling. Bisa kita komunikasi dulu melalui media sosial yang ada. Nanti petugas kita akan mendatangi dan kita akan konsultasi, kita diskusi untuk memecahkan keluarganya yang kena narkotika. Itu, Mbak. Baik, closing statement dari Pak Slamet pribadi dan Pak Purwo mungkin boleh Pak Slamet mengenai hukum pidana narkotika. Closing statement ya? Iya, closing statement. Baik, Pak. Oke. Mas Purwo dulu atau saya dulu? Pak Slamet dulu, boleh. Oke. Ya. Makasih, Pak. Sehebat apapun yang dilakukan oleh BNN, sebagus apapun yang dilakukan oleh negara, kalau tidak ditunjang dengan partisipasi, itu tidak ada artinya. Saya mengambil dari teorinya Friedman. Membangun hukum itu ada 3 yang dibangun. Pertama adalah regulasinya, sudah dibangun di Indonesia soal narkotik. Kedua, penegak hukumnya sudah dibangun, ada BNN, ada polisi, ada bea cukai, ada migrasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum itu ada di masyarakat. Jadi kalau penegak hukum dibangun, polisi BNN dibangun, regulasi dibangun, sementara partisipasi atau budaya hukum dari masyarakat cuek, bebek, nggak mau tahu dengan program itu, ya sudah selesai. Nggak ada artinya. Termasuk otokritik untuk media. Media itu kalau misalnya memberitakan soal penangkapan, penyitaan artis terutama, waduh itu berebut. Tapi kalau bicara soal pencegahan, tidak ada satupun media yang mau mengambil berita itu, nggak ada yang mau. Jadi kasihan tuh sebetulnya BNN itu, nggak ada yang mau ambil. Jadi antara membangun regulasi dan aparatur itu harus bergayung bersambut dengan partisipasi. Itu, Pak.
Silakan closing statement dari Pak Purwo Cahyoko. Iya, saya mengharapkan dan mengajak kepada kaum milenial, generasi muda yang nantinya akan mengisi bonus demografi di tahun 2035-2040. Ayo hidup 100% yang sadar, sehat, dan produktif. Sadar itu artinya sadar sebagai manusia, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Ikuti aturan, ya. Kemudian sadar kalau menggunakan narkotika itu akan merusak, dan kita juga harus sehat. Ya, sehat itu pasti dia tidak akan menggunakan obat. Ketika sudah sadar, sehat, dia akan produktif. Sehingga, ayo hidup 100%, dan juga saya mengajak, harus berani melapor tentang adanya narkotika, harus berani menolak, dan harus berani rehabilitasi. Itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya dan perbincangan mengenai tindak pidana narkotika di lapangan semasa pandemi bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Purwo Cahyoko serta pakar hukum pidana dari Universitas Bayangkara Jakarta, Kombes Pol Purnawirawan Slamet Pribadi. Terima kasih Pak Slamet dan Pak Purwo atas waktunya. Salam sehat selalu. Salam sehat tanpa narkoba. Demikian Hotopix kali ini mengenai tindak pidana hukum narkotika di lapangan selama masa pandemi. Terus perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening. Sampai jumpa.